Inter Milan sukses mengalahkan Juventus dalam laga yang bertajuk Derby d'Italia pada pekan ke-23 Liga Serie A musim ini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza tersebut berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk keunggulan La Beneamata. Nerazzurri berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-37 melalui gol bunuh diri Federico Gatti, yang sekaligus menjadi satu-satunya gol di laga tersebut. Dengan hasil ini maka Inter kini berdiri kokoh di puncak klasemen dengan mengoleksi 57 poin dari 22 pertandingan. Nerazzurri unggul 4 poin dari Juventus yang berada di posisi kedua, namun pasukan Simone Inzaghi masih menyimpan satu pertandingan yang belum dimainkan. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard merasa sangat senang bisa menjadi penentu kemenangan saat menghadapi Juventus malam tadi. Berbicara kepada Sky Sport Italia usai mengalahkan Bianconeri, mantan pemain Bayern Munchen tersebut juga mengungkapkan harapannya untuk memenangkan gelar bersama La Beneamata. Bagi kami, kemenangan atas Juventus merupakan hal yang sangat penting, ujar Benjamin Pavard. Saya sangat puas karena suasananya luar biasa, namun kemenangan ini belum menentukan gelar juara. Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan, dan kami harus memikirkannya satu persatu. Sepak bola Italia sangat taktis dan memiliki level yang sangat tinggi. Saya sangat senang berada di Inter dan juga berharap kami bisa memenangkan Scudetto musim ini, tutup mantan pemain Bayern Munchen tersebut. Striker Galatasaray, Mauro Icardi dilaporkan sangat ingin kembali ke Inter pada jendela transfer musim panas mendatang. Menurut calciomercato.com, Icardi bersedia melakukan pemotongan gaji dan menerima peran sebagai striker cadangan agar dapat kembali mengenakan seragam Inter. Seperti diketahui, Icardi bergabung dengan Nerazzurri dari Sampdoria pada tahun 2013 dan menghabiskan 6 musim bersama La Beneamata. Sang striker menjadi pencetak gol terbanyak untuk Inter dalam 5 tahun terakhirnya dengan mengoleksi 124 gol dari 219 penampilan di semua kompetisi. Laporan menjelaskan bahwa pilihan Icardi adalah kembali ke Italia pada musim panas mendatang, meskipun ia telah menemukan performa terbaiknya bersama Galatasaray di musim ini. Icardi masih merasakan ikatan yang kuat dengan Inter sehingga ia lebih memilih bergabung dengan La Beneamata dibandingkan klub lain. Sang striker dikabarkan bersedia mengurangi gajinya dan tidak akan menuntut menit bermain agar kepindahannya ke Inter bisa segera terwujud. Namun dan bagaimanapun, hingga saat ini Inter belum terbuka terhadap gagasan untuk mendatangkan kembali Icardi, terutama mengingat beberapa kelakuan yang tidak baik dari istrinya, Wanda Nara. Inter Milan sangat yakin bahwa mereka akan menandatangani perpanjangan kontrak untuk Kapten Lautaro dengan cepat atau lambat. Menurut Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa menyelesaikan perpanjangan kontrak El Toro merupakan salah satu prioritas Inter di awal tahun 2024. Nerazzurri bahkan berharap untuk melakukannya pada bulan lalu, namun bulan pertama tahun ini datang dan pergi tanpa sang striker menandatangani perpanjangan kontrak. Hal ini mungkin menimbulkan sedikit keraguan dan spekulasi mengenai status pembicaraan antara kedua pihak. Akan tetapi Gazzetta memastikan bahwa suasana di balik layar tidak pernah berubah. Inter telah memiliki kesepakatan informal dengan pihak Lautaro sejak beberapa bulan terakhir, di mana sang striker juga tidak berniat sedikitpun untuk meninggalkan klub. Dengan demikian, fokus Inter saat ini tetap ada di lapangan. Nerazzurri akan memainkan 6 pertandingan di bulan Februari, yang dimulai dengan laga menghadapi Juventus. Pasukan Simone Inzaghi juga akan melanjutkan Liga Champions dengan menghadapi wakil Spanyol Atletico Madrid. Maka dari itu, Inter tidak akan terlalu mengalihkan perhatian mereka dari jadwal pertandingan, dan tentunya tanpa mengabaikan kontrak baru El Toro. Namun bagaimanapun juga, keyakinan Inter bahwa kesepakatan baru untuk sang kapten hanya tinggal menunggu waktu. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah dinobatkan sebagai Coach of the Month Liga Serie A untuk edisi bulan Januari. Seperti diketahui, selama sebulan terakhir skuad Inzaghi tampil gemilang dengan mengalahkan Hellas Verona, Monza dan Fiorentina. Selain itu, Inter juga sukses mengamankan Piala Super Italia dengan membantai Lazio di semifinal dan melibas Napoli di babak final. Perlu dicatat bahwa Simone Inzaghi telah terpilih sebagai pelatih terbaik di Serie A dalam 2 bulan secara beruntun, setelah menerima penghargaan serupa pada bulan Desember. Selanjutnya, pemungutan suara untuk pemain terbaik edisi bulan Januari masih berlangsung.
Nominasi penghargaan tersebut antara lain adalah Alessandro Buongiorno, Ruben Loftus-Cheek, Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic dan Szymon Żurkowski. Inter Milan sukses membangun skuad yang lebih bernilai dibandingkan Juventus meski hanya menggelontorkan sedikit biaya. Nerazzurri dan Bianconeri akan saling berhadapan pada akhir pekan di Stadion Giuseppe Meazza dalam laga krusial bagi kedua tim menuju gelar Scudetto musim ini. Persaingan di puncak klasemen membuat duel derby d'Italia tersebut sangat dinantikan. Namun biaya yang dikeluarkan kedua klub menceritakan kisah lain. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter saat ini memiliki skuad yang lebih berharga dibandingkan Juventus, tetapi kenyataannya Nerazzurri hanya mengeluarkan dana yang lebih sedikit. Direktur Beppe Marotta dan Piero Ausilio pantas mendapat apresiasi tinggi karena berhasil merekrut pemain top seperti Hakan Çalhanoğlu dan Marcus Thuram secara gratis. Laporan menjelaskan bahwa skuad asuhan Simone Inzaghi saat ini memiliki nilai pasar sebesar 634 juta euro, sementara di sisi lain Juventus hanya bernilai 576 juta euro. Selain itu, tagihan gaji Bianconeri merupakan yang tertinggi di Serie A dengan tuntutan gaji bersih untuk pemain mereka saat ini sebesar 77 juta euro. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi akan tetap bertahan di klub setelah transfernya ke Leicester City tiba-tiba mengalami kegagalan di menit akhir. Seperti diketahui, kedua klub telah menegosiasikan kepindahan sang pemain selama beberapa minggu. Nerazzurri juga telah memberi lampu hijau kepada Sensi untuk terbang ke Inggris guna menyelesaikan kepindahannya. Namun Leicester gagal mendaftarkan kesepakatan tersebut, tepat sebelum penutupan jendela transfer Liga Inggris. Menurut pakar pasar transfer Fabrizio Romano dan Gianluca Di Marzio, kesepakatan tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. Di Marzio menjelaskan bahwa Leicester gagal melepaskan ikatan birokrasi untuk Sensi. Mereka mencoba mencari formula yang memungkinkan untuk mendaftarkan gelandang Italia tersebut dengan tetap berada dalam batasan financial fair play yang telah ditetapkan oleh badan UEFA. Selain itu, Leicester juga sedang berupaya mendapatkan izin kerja untuk Sensi, namun pada akhirnya mereka gagal mengatasi rintangan tersebut dengan tepat waktu. Oleh karena itu, Sensi kini akan bergabung kembali dengan rekan satu timnya di Inter. Klub Liga Premier Inggris, Newcastle United dikabarkan sangat serius ingin memboyong bek sayap Inter Federico Di Marco. Menurut Interlife.it melalui FC Internews, The Magpies berharap bisa mendaratkan pemain asal Italia tersebut pada jendela transfer musim panas mendatang. Kompetisi musim ini memang belum berakhir, namun Newcastle sudah mulai berbenah dalam memperkuat tim mereka untuk kampanye musim depan. Performa luar biasa Di Marco bersama La Beniamata telah mencuri perhatian sejumlah klub Eropa termasuk Newcastle. Di Marco telah mencetak 3 gol dan 7 assist dalam 25 laga di semua kompetisi musim ini. Selain itu, pemain berusia 26 tahun tersebut tampil solid di posisi bek sayap kiri Inter, dan pantas mendapat pujian atas statistiknya di lapangan. Oleh karena itu, Di Marco dipandang bakal membawa lebih banyak kualitas serta kedalaman di area sayap dan pertahanan tim besutan Eddie Howe pada musim depan. Pelatih Newcastle tersebut pun sangat ingin memboyong Di Marco pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun kontrak sang pemain bersama Inter saat ini masih berlaku hingga tahun 2027. Hal itu bisa menyulitkan The Magpies untuk merekrutnya dengan harga yang lebih terjangkau. Inter Milan dilaporkan siap mendepak 4 pemain yang tidak dibutuhkan pada jendela transfer musim panas mendatang. Menurut FC Internews, Nerazzurri akan mendatangkan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi dengan status bebas transfer. Hal tersebut akan membuat manajemen klub telah mengevaluasi sejumlah pemain yang bakal dilepas di akhir musim. Ada beberapa pemain di skuad Inter yang kontraknya akan habis pada bulan Juni dan kemungkinan besar tidak akan diperpanjang, yang diantaranya adalah Alexis Sanchez, Juan Cuadrado serta Davy Klaassen. Perpisahan dengan Sanchez untuk yang kedua kalinya diharapkan bakal segera terjadi. Mantan pemain Barcelona itu memutuskan bertahan pada jendela transfer Januari dan menolak tawaran dari klub Arab, dikarenakan sang striker masih ingin beraksi di kompetisi Eropa. Namun Inter telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas. Inter sendiri telah mencapai kesepakatan dengan Mehdi Taremi sebagai pengganti Sanchez. Pemain berikutnya yang tidak punya masa depan di Inter adalah Juan Cuadrado.
Bek sayap asal Kolombia tersebut telah kembali menjalani latihan secara terpisah di Appiano Gentile dalam beberapa hari terakhir. Cuadrado hanya tampil 9 kali di semua kompetisi sejauh musim ini, dan hanya sekali menjadi starter dikarenakan mengalami cedera otot. Nerazzurri telah mendatangkan Tajon Buchanan pada Januari sebagai pengganti Cuadrado di posisi bek sayap kanan. Selanjutnya Davy Klaassen, yang belum kunjung menunjukkan kualitasnya seperti yang ia lakukan di masa lalu. Klaassen baru tampil sebanyak 216 menit untuk Inter dan tengah dipantau oleh klub-klub Turki. Sejumlah perantara sudah mempelajari situasinya bersama Labenia Mata, dan perpisahannya dengan Inter pada musim panas tampak semakin nyata. Sementara itu, Inter juga akan siap melepas Denzel Dumfries pada musim panas mendatang. Kontrak pemain asal Belanda tersebut sejatinya akan berakhir pada bulan Juni tahun 2025. Namun mengingat pembicaraan perpanjangan kontrak Dumfries menemui jalan buntu, maka Inter siap menjual sang pemain di akhir musim nanti. Inter telah memutuskan bahwa Dumfries akan menjadi pemain kunci yang akan dikorbankan seperti yang biasa mereka lakukan dalam beberapa musim panas terakhir. Kemudian laporan juga mengungkapkan bahwa dua pemain yang masih diragukan masa depannya di Inter adalah dua kiper cadangan, Raffaele Di Gennaro dan Emil Audero. Audero memang telah terintegrasi dengan baik di skuad asuhan Simone Inzaghi. Namun untuk mempermanenkan sang kiper dari Sampdoria, harus menggelontorkan 7 juta euro yang dianggap terlalu berlebihan.